Oh. Oh nih. Oke. Langsung nih ya. Pagi ini lagi jalan santai. Terus kepikiran satu hal. Kalau ikan itu sehat, sebenarnya kelihatan kayak gimana sih? Sahabat Bahari BLUPB Karawang, ikut saya yuk. Kali ini kita akan ngubek-ngubek laboratorium di BLUPB Karawang. Ikuti saya. Ya udah, langsung aja mampir ke laboratorium BLUPB Karawang. Ya, kita udah sampai di gedungnya Lab Kualitas Lingkungan. Mari kita masuk. Pas masuk, ternyata lagi pada sibuk. Dan kebetulan ada yang lagi ngecek kualitas air. Menarik juga. Ternyata dari air aja udah bisa ketahuan banyak hal. pH, oksigen, bahkan kondisi ikan juga bisa ketahuan. Terus lanjut ketemu Bu Endah. Katanya kalau mau tahu lebih jelas, sekalian lihat langsung proses cek ikannya. Tapi sebelum itu harus ambil sampel ikan di lapangan. Nah, sekarang kita udah ada di gedung laboratoriumnya. Kita akan bertemu dengan Bu Endah untuk melihat dan mengecek tentang kesehatan ikan. Ayo ikuti saya. Assalamualaikum. Bu dokter, cuci tangan. Iya. Tadi Bu, saya jalan-jalan di sini balai terus melihat lab. Pikiran pengen ikut kegiatan lab. Kira-kira hari ini ada kegiatan apa Bu? Ada kita ada pengujian PCR, ada pengujian masif, mau belajar juga. Mau belajar sih Bu. Tapi apa dulu nih Bu yang harus disiapin saya? Ada nyari ikan sakit yang ditambah bisa. Bisa. Boleh. Ada, saya aja. Iya Bu. Nanti aku kasih lagi ya. Iya. Jujur aja, pada siang itu cuacanya panas banget. Tapi ya namanya juga penasaran. Jadi tetap lanjut, ambil langsung sampel ikannya. Mas, tengok blender. Oh, iya teh. Iya. Ya. Iya. Oke sahabat Bahari, kita langsung ke lapangan buat ngambil sampel ikannya. Ikuti saya. Nah, kita udah sampai di kolamnya untuk ambil sampel ikan ya. Sekarang sudah bersama dengan Bapak Leader, ada Mas Namat. Terima kasih ya Mas. Sama-sama. Oke, sekarang kita udah dapet sampel ikannya. Sekarang kita bawa ke laboratorium. Ayo.
Setelah dapet, langsung balik lagi ke laboratorium. Ibu, ikannya udah dapet nih, Bu. Oke, yuk Adik langsung sama kita kerjain kerjaan. ini ya. Ya, siap. Di sini baru kelihatan. Diceknya ternyata detail juga. Bukan cuma dilihat luarnya aja. Wah, udah dibedah nih, Bu, ya, ikannya, Bu. Saya lihat aja nggak apa-apa kan, Bu, ya? Gak apa-apa. Iya, ngeri. Jadi kalau pas pertama kali kita nggak lihat nih ikan, kita cara bedanya ikan yang sehat sama ikan yang sakit sebenarnya bisa kita lihat secara visual. Ya. Jadi kalau ini kan tadi pas lagi datang ini agak perutnya agak kembung ya. Nah pas kita bedah nih coba Rangga lihat di sini kan ada cairan-cairannya nih. Oh, Nah jadi ini sebenarnya sudah kondisi yang tidak normal. udah normal. Terus coba lihat lagi ini di sini ada di insang. Insangnya kelihatan geripis. Harusnya kan dia rapi. Ini ada yang kayak geripis kayak ada apa sih namanya erosi-erosi gitu ya. Terus nih warna hatinya kan berbeda. Harusnya dia kan misalnya merah cerah, warnanya kompak ya dari bagian anterior sama posterior itu dia apa namanya warnanya misalnya merah. Ini kan ada coba lihat ini berbeda. Kalau limpahnya ini masih normal ya, tidak ada pembengkakan. Nah, ini limpah. Dan usus dia masih makan. Jadi kemungkinan besar nih ikan ini mungkin terkena infeksi bakteri ya. Begitu. Wah, berdarah-berdarah. Nah, jadi seperti itu, sahabat Bahari. Jika kita ingin mengetahui kondisi ikan lagi sehat atau kurang sehat, atau bahkan lagi sakit, bisa dilihat dari apa tubuhnya yang membengkak ya, atau embung secara visual ya. Terus matanya juga agak membesar dan ada luka di tubuhnya. Selain itu, Rangga juga bisa lihat Ya. dari misalnya cara berenangnya. Kita ditambah apakah ikan itu berenangnya whirling atau miring-miring, atau misalnya dia bergeraknya berputar, misalnya dia jalan pelan kemudian dia berputar, karena ada beberapa jenis patogen ya, virus terutama. Ya kalau misalnya menyerang ikan itu dia bisa membuat pergerakan ikan itu tidak terarah karena dia menyerang otak. Sementara otak itu kan adalah pengendali ya. Nah, Bu, kalau penyakit yang sering menyerang ikan nila apa aja sih? Biasanya tuh kalau dari virus itu ada TLV ya. Terus kalau bakteri biasanya Streptococcus agalactiae. Terus ada Aeromonas hydrophila. Nah kalau parasit banyak nih, ada Trichodina, kadang ada Dactylovirus juga. Kemudian kalau misalnya salinitasnya udah agak tinggi karena dia salin kan, nah biasanya ada kayak misalnya Haliotherema juga pernah ditemukan, Caligus juga pernah ditemukan. Terus kalau ada ikan yang sakit itu bisa diobatin dan sembuh? Antara bisa dan tidak bisa. Jadi kita misalnya mau ngobatin ikan harus dilihat dulu dia derajat infeksinya gimana, parah atau sangat parah, atau misalnya sedang biasa aja, sama penyebabnya ya. Jadi kalau misalnya dia terkena serangan parasit ya dalam intensitasnya rendah atau nggak terlalu parah, nggak usah diapa-apain juga nggak masalah. Tapi kalau misalnya dia udah parah terus memang harus butuh pengobatan, dia memang harus kita obatin. Nah pengobatan ini harus ngelihat umur ikannya, harus ngelihat jenis jenis penyakitnya apa, jadi kita bisa menentukan pengobatannya kayak apa. Nah, dari keseluruhan itu, cara mencegahnya seperti apa? Ada beberapa hal yang bisa dilakukan ya, misalnya. Terutama nih, kalau ikan hidup kan pasti butuh air. Ya. Jadi kita harus menjaga kondisi air itu harus bagus buat ikan. Terus selain itu, antisipasi terhadap penyakit terutama yang untuk serangan bakteri bisa dilakukan vaksinasi. Jadi ikan itu juga diimunisasi atau divaksinasi. Jadi nggak cuma orang aja nggak. Kemudian bisa juga dikasih dengan pemberian vitamin C. Jadi bukan orang aja yang bisa dikasih vitamin C. Ikan juga bisa dikasih vitamin C untuk memperkuat imun tubuh. Jadi kalau ada serangan penyakit nanti dia bisa udah kuat dulu ya. Wah, menarik sekali sahabat Bahari berbincang-bincang bersama Bu Dokter. Terima kasih, Bu. Nah, kalau gitu saya balik lagi ke pelayanan ini. Lanjutin dulu, Bu. Iya. Dari ngobrol-ngobrol jadi makin ngerti kalau kesehatan ikan itu bukan cuma soal makan, air sama lingkungan juga ngaruh banget. Awalnya cuma iseng mampir, ternyata pulangnya jadi banyak tahu. Dan ternyata hal yang sering dianggap sepele kayak air itu justru paling penting banget. Saya Rangga dan cerita hari ini di Terdampar.